off my property. Cerita berawal dari suasana sebuah rumah jagal yang terbengkalai milik seorang pria penyendiri bernama Graham. Karena sejak orang tuanya meninggoy, usaha keluarganya ini bangkar dan hanya dijadikan tempat tinggal saja. Rasa sepi yang dirasakan Graham kini benar-benar membuatnya sudah tak tahan. Hingga ia pun mendatangi sebuah kota kecil untuk mencari teman yang bisa selalu menemaninya. Kemudian kita beralih kepada seorang bocil lugu bernama Martin yang selalu mendapat perhatian khusus dari ibunya. Karena selain bisu sejak lahir, Martin mengidap sebuah penyakit langka di mana ia tidak bisa merasakan sakit meskipun tubuhnya tergores ataupun luka. Atau orang Somalia Kulon biasa menyebutnya penyakit Baalisius. Di tengah obrolan si ibu dan calon pengasuh anaknya, datanglah Graham yang berniat untuk menculik Martin. Lalu dengan menawarkan sebuah sepeda yang katanya dari presiden, Graham bisa dengan mudah menipu Martin. It's difficult. You don't have to worry, Mrs. Bristol. Lanjut kita menuju rumah sosok Graham yang sebenarnya adalah seorang psikopat berdarah dingin. Di tempat ini pun terlihat seorang Sandra yang sudah tergantung layaknya hewan kurban. Martin cuma melongo melihat suasana tempat yang begitu menyeramkan. Lalu Graham mengambil sebilah pisau untuk memberikan tanda persahabatan di pipi Martin. Meskipun Martin mengalami luka soek, ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian Graham lanjut melakukan kegilaannya terhadap korban yang sudah ia culik sebelumnya. 5 tahun berlalu setelah penculikan Martin, seorang pria bernama Joe akan menjemput keponakannya yang akan tinggal di rumahnya. Dan inilah Alice, siswi SMA yang memutuskan untuk hidup di pedesaan setelah kedua orang tuanya meninggoy. Tak lama kemudian, Joe si paman pun datang menyambut Alice yang masih dalam keadaan berduka. Lalu setelah mereka saling bertanya kabar, Joe pun mengajak Alice ke rumahnya. Sampailah Alice di rumah pamannya yang bisa dibilang cukup terpencil. Keluarga Joe pun begitu ramah menyambut Alice, meskipun remaja berkesing adul ini lebih banyak diam. Can't use a treadmill, then go. This is my room. In the den? You didn't have to do that. How'd you get out of there? You not. Di malam harinya, kita beralih ke sebuah resto gercep saji tempat wanita bernama Melissa mengais rejeki. Dan karena jam kerjanya sudah selesai, ia buru-buru pulang karena pacarnya sudah menunggu di rumah. Sungguh tak disangka Graham muncul untuk berburu korban lagi. Sementara Melissa yang tidak tahu orang ini siapa auto marah karena mobilnya gak bisa keluar. Singkat cerita, Graham membawa Melissa ke ruangan tempat ia mengunboxing para korbannya.
Terlihat si bocil Martin pun cuma bisa menyaksikan detik-detik dari awal penderitaan Melissa. Pagi yang cerah diiringi si Thomas lewat menjadi momen yang cocok bagi Alice untuk berjogging. Namun tanpa ia ketahui, rute yang akan dilewati Alice adalah jalan menuju rumah Graham. It's no use. Melissa baru sadar ternyata bukan cuma dirinya yang disandra oleh Graham. Ia pun semakin ketakutan saat wanita di sebelahnya berkata bahwa mereka akan segera meninggoy. Alice heran melihat keberadaan seorang bocil di tempat seperti ini. Tapi karena Martin malah bersembunyi, Alice pun melanjutkan jogging manjanya. Di tengah asyiknya lari pagi, seorang pemuda tampon bernama Will terlihat penasaran akan keberadaan wanita cantik di daerahnya. Saat Alice keserempet truk telolet, Will pun meluncur menolong Alice yang sebenarnya gak kenapa-napa. Lalu setelah mereka berkenalan, sebagai tetangga jauh, Will menawarkan bantuan untuk mengantar Alice pulang. A few miles? It's hardly. Right back. Dikira Jetx 25R, Alice sedikit kecewa karena sudah menerima tawaran Will. Namun hikmah dari kejadian tadi, Alice kini punya kenalan di daerah yang masih asing bagi dirinya. Kemudian mereka lanjut saling mengenal satu sama lain, termasuk alasan Alice yang akan bersekolah di daerah ini. Joe terlihat tidak suka karena baru juga 1 hari di rumahnya. Alice dianggap sudah keluyuran dengan berandalan. Sementara Alice kini mulai merasa bahagia, apalagi saat Will memberikannya helm combat. Di malam harinya, Melissa masih ngobrol tipis-tipis dengan si korban yang katanya sudah tidak memiliki tangan. Lalu tiba-tiba, Graham datang untuk memberikan tutor ke psikopatan terhadap Martin. And they panic. Sometimes we'd have to saw off their hind. Graham terlihat marah karena Martin masih saja kabur saat ia sedang memberikan pelajaran. Dan sebagai hukuman, seperti biasa Martin dimasukkan ke dalam sel tikus. Di keesokan paginya, Joe mengantar sang keponakan di hari pertama Alice sekolah. Lalu ketika melewati rumah Graham, Alice menceritakan tentang keberadaan si bocil yang kemarin ia lihat. Akan tetapi Joe menganggap itu hanya bocil-bocil bangor yang sedang menunggu truk telolet saja. Kemudian Joe berkata bahwa tempat itu cuma dihuni oleh Graham yang merupakan teman SD-nya dulu. Ia pun tahu Graham dulunya adalah anak pemurung akibat selalu dipaksa orang tuanya bekerja ngurusin daging. Yeah, for 2:30. Kembali ke rumah jagal ketika Martin sudah menjalani hukumannya. Lalu dengan penuh kasih sayang, Graham pun mandiin Martin sambil memberikan petuah-petuah tentang penebusan dosa. Entah apa yang menjadi alasan Graham melakukan semua kengerian ini. Yang pasti ia berharap Martin terus menemaninya. Absolution. Girls' sports in this area. Hampir saja Alice menjadi korban penculikan Graham si pengepul gadis-gadis cantik. Kemudian Alice mampir ke tempatnya Will, satu-satunya kenalan yang ia miliki di daerah ini. Obrolan Will pun berlanjut ke sesi PDKT ketika ia mengajak Alice untuk ngedate. Yeah. Stare at the ceiling till I fell asleep. Maybe you wanted to, Can you talk? Melissa mencoba meminta tolong kepada Martin untuk melepaskan ikatannya. Dan untungnya, Martin yang memang masih polos terlihat gak tega akan penderitaan Melissa.
Di waktu yang sama, seperti biasa Graham menulis diary creepy dari semua perbuatannya selama ini. Tapi tiba-tiba, ia merasa mendapat bisikan dari roh para sapi yang sedang marah kepadanya. Kemudian Graham berkata bahwa ia sudah melakukan semua yang diminta mereka. Terlihat Graham pun menderita akan kondisi mentalnya yang selama ini mendasari kepsikopatannya. Pelarian Melissa malah membuat Graham benar-benar murka. Lalu pria psikopat ini langsung memberikan hukuman dengan ngebarbeque Melissa hidup-hidup. Kemudian Graham meluapkan kemarahannya kepada Martin. Ia pun bingung bagaimana menjelaskan kesalahan ini kepada para roh sapi. Lanjut ia menuju loteng, tempat di mana Graham menyimpan bangkai ayahnya. Lalu ia menyalahkan ayahnya yang merupakan biang dari penderitaannya selama ini. Di hari berikutnya, untuk pertama kalinya Alice jogging maghrib guna menjaga kebugaran tubuhnya. Lalu tak lama kemudian, ia pasang rok dengan Will yang mengajaknya untuk dating sederhana. Hey, need a ride? Take a break, have some fun. You starting your own pharmacy? Why don't you? Pertemuan tak disangka tadi membuat mereka sama-sama happy. Meskipun Will cuma mampu memesan satu paket hemat kentang goreng. I'm not in training right now. Ketika Graham mencari korban lagi, Alice dan Will lanjut bobogohan di event layar tancap yang baru bubar. Dan ya, kalau sudah sepi kayak gini, paruh kedua insan jomblo ini tidak bisa menahan dorongan jadah. Trackstar. Out of the car, Allison. Keseruan mereka langsung rungkat oleh kedatangan si paman yang sedang mencari Alice. Akan tetapi perhatian Joe malah dianggap buruk oleh Alice. Terlebih sebenarnya ia teh gak mau tinggal di rumah Joe yang hanya membuatnya terkekang saja. Namun bagi Joe lah bodo amat, karena apa yang ia lakukan hanya menepati janji kepada almarhum kakaknya untuk mengurus Alice. We'd be there for each other's kids. Wanna try it out on your own? Graham kembali akan menunjukkan tutor menjadi seorang psikopat kepada Martin, di mana kali ini si bocil disuruh untuk mengunboxing seorang korban yang baru saja Graham tangkap. Like I showed you. Ketika Graham menghukum Martin, ia kembali gelo saat merasa ada sosok sang ayah yang telah menghancurkan hidupnya. Alice si perawan bertembolok cangkok akhirnya berencana untuk nyari kontrakan daripada cuma jadi beban keluarga pamannya. Ia pun gak mau karena kedekatannya dengan Will, hubungan mereka malah jadi rungkat. What's he got against William? Mata, hei mata. Si bibi membujuk Alice untuk jangan pergi. Ia pun menjelaskan jika yang dilakukan Joe semata-mata untuk menjauhkan Alice dari pemuda yang banyak masalah. Halah, dirasa malah bikin bete. Alice berniat untuk menggerakkan cekernya saja. Hey, Alice, you wanna play a game? Alice kini benar-benar penasaran dengan si bocil yang seolah ingin menunjukkan sesuatu. Lalu ketika ada kesempatan, Alice memberanikan diri mencari Martin ke tempat kawan lama pamannya ini. Hello? Wait! What are you doing down here? Semakin jauh masuk ke rumah jagal, aroma anyir-anyir anyep mulai menggetarkan hidung bangir Alice. Di tempat ini pun ia melihat data para korban Graham yang membuat Alice semakin tidak mengerti. Tempat apa ini sebenarnya? Lalu ketika melihat berita penculikan Martin, Alice akhirnya tahu bahwa si bocil yang selalu ia lihat adalah korban penculikan yang pernah viral.
I want to help you. Alice berusaha menenangkan Martin yang terlihat ketakutan. Ia pun berjanji akan membawa Martin keluar dari tempat ini. What's wrong? You should be down here. Untuk yang kali ini Graham merasa bangga karena Martin dianggap berhasil membawa korban ke tempatnya. Ketika malam datang, Joe dan istrinya heran karena sudah lewat isya begini Alice belum juga pulang. Mereka pun khawatir Alice yang masih marah ngablu atau kelayaban bersama si Will. Hingga di keesokan harinya, Alice yang tak kunjung pulang membuat Joe berniat untuk mencarinya. Kedatangan Will yang menanyakan Alice membuat Joe semakin khawatir. Ditambah lagi ia menganggap akibat bergaul dengan Will, keponakannya jadi liar seperti ini. Jonathan, stay away from my niece! Melihat bekas rumah jagal Graham, Joe berniat untuk mendatangi tempat yang pernah dikatakan Alice itu. Di saat itu pula, Alice yang disekap dengan posisi ketek melek sudah siap untuk dihabisi. Feelings, but if they can't know fear. Anybody home? No. Center! Who's there? Joe menyebutkan maksud kedatangannya yang ingin mencari Alice di sekitar tempat Graham. Akan tetapi Graham melarang dan lanjut menyuruh Joe untuk segera pulang. Just a moment. Allison! Dengan satu kali tembakan saja, Joe pun akhirnya tewas seketika. Kemudian Graham marah karena gara-gara teriakan Alice, ia jadi membunuh kawan lamanya. Dan sebagai hukuman, Graham akan mengurung Alice di ruang pendingin, tempat Graham menyimpan onderdil korban-korbannya. Melihat keberadaan mobil Joe, Will merasa bahwa Alice sudah ditemukan oleh pamannya. Hello? Mr. Miller? Alice meminta Martin untuk segera menolongnya, tapi sayang, Martin sudah kapok melepaskan Sandra yang hanya akan membuatnya tambah menderita. Allison! Melihat kondisi Alice, Will segera menjebol gembok sebelum gebetannya jadi nugget beku. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh Graham. Ternyata niat baik Will malah membawanya ke alam baka. Terlihat Alice pun histeris setelah melihat Will dipek-pek Graham di hadapannya. Lagi dan lagi Graham mendengar bisikan yang mengharuskannya menghabisi Martin. Tapi kali ini, Graham menolak karena ia butuh seseorang yang bisa selalu menemaninya. Kondisi mental Graham pun kian tertekan, hingga ia pun merasa bahwa para roh sapi sama seperti ayahnya yang selalu menyuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki. Who's gonna help me? Oh, no, 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 no! Graham meminta Martin untuk selalu menuruti kata-katanya. Namun tatapan Martin yang seolah menyimpan dendam membuat Graham akhirnya emosi. You. Saat Alice hampir putus asa, ia menemukan besi beton yang bisa digunakan untuk membuka pintu yang tinggal sedikit lagi. Di saat itu pula, Graham akan merekayasa kematian Joe agar para polisi tidak menemukan luka tembak di tubuh tetangganya ini. Melihat Martin yang bengong kejepit pisau, Alice tetap saja kasihan dengan bocah ini. Lalu Alice bergegas membawanya kabur sebelum Graham menemukan mereka. It's okay. Si Bibi semakin khawatir karena suaminya malah ikutan gak pulang seperti Alice. Lalu tiba-tiba, Graham yang membawa jasad Joe datang untuk melakukan sesuatu di rumah si Bibi.
Saat si Bibi meregang nyawa, Alice dengan susah payah terus berjalan ke rumah Joe. Sementara Graham kini sedang prepare untuk membakar rumah beserta penghuninya untuk menutupi kelakuannya dari para polisi. Ketika api mulai menyebar, Graham tinggal mengurus anaknya Joe yang bersembunyi di dalam kamar. Randy! Melihat si bocil yang ketakutan, Graham tiba-tiba ingin menghentikan kebrutalannya. Dan karena anak Joe ini bisa menenangkannya, Graham berharap si bocil mau ikut bersamanya. Di waktu yang sama, Alice kaget saat ia melihat mobil pamannya. Karena ia bisa menebak bahwa Graham sudah pasti sedang mengacau di rumah ini. Can't let it happen again. Si Bibi memberitahu keberadaan anaknya yang sedang dalam bahaya. Kemudian Alice bergegas ke lantai 2 untuk menyelamatkannya. There's still so much more to do. Please, come with me. It does. Setelah dituri beberapa kali, Graham yang penuh penyesalan meminta maaf dan langsung melarikan diri. Lalu Alice menyuruh si bocil untuk menunggu selama ia menuntaskan pembalasannya. Just please. Saat si Bibi sudah meninggoy, Alice yang akan memanggil bantuan heran mengetahui Martin sudah menghilang. Yes, hello? Entah jurang apa yang merasuki jiwa Martin sampai tega menghabisi Alice yang begitu peduli kepadanya. Namun yang pasti kengerian yang selama ini ia saksikan menjadi salah satu penyebab Martin menjadi sosok psikopat cilik. Tak puas menghabisi Alice saja, Martin lanjut untuk menghabisi anaknya Joe. Kemudian kita beralih kepada Graham yang baru saja tiba di rumahnya. Perasaannya pun campur aduk antara penuh penyesalan dan kebencian terhadap ayahnya. Namun ia lupa bahwa kelakuannya selama ini sudah merusak mental seorang bocah yang kini sedang mengincarnya. That's why you didn't run. You never ran. Di keesokan harinya, para polisi benar-benar kesulitan menginvestigasi apa yang telah terjadi. Malahan mereka menduga para korban yang tewas di rumah ini akibat ledakan dari kebocoran gas 3 kilo. Mau nanya Dogi, ya gak mungkin. Setelah Martin menghabisi Graham, kini ia yang menempati rumah jagal. Martin pun kini sudah menjadi sosok psikopat berkomposisi lengkap karena selain kuat menahan rasa sakit, perasaannya sudah mati hingga wajahnya pun lempeng tanpa rasa bersalah. 5 tahun kemudian, seorang remaja yang sedang ketakutan mendatangi rumah jagal Martin. Entah siapa yang sedang mengejar wanita ini. Yang pasti ia berharap bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Hello? Is anybody here? Seperti biasa, kisah psikopat semacam ini berawal dari kepedihan di masa lalu. Meskipun cerita kelam Graham tidak diperlihatkan, kita bisa berasumsi bahwa Graham telah menghabisi ayahnya sendiri. Dan puncak penyesalannya itu, ia pun menjadi gila dan menganggap dengan mengorbankan banyak orang ia bisa menebus kesalahannya. Nah, di masa-masa itulah, Graham butuh seorang pendamping yang bisa menemani kepsikopatannya. Namun siapa sangka anak didik Graham malah jadi petaka bagi dirinya. Lalu apa kalian penasaran dengan psikopat Martin yang kini sudah gede? Komen ya, karena film ini ada kelanjutannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.